Terima kasih. Selamat pagi para pendoa yang kami kasihi. Pagi Bu Regina, Bu Maria, dan semua pendoa yang terkasih. Hari ini kita akan masuk kembali ke dalam Saint in 7 Days dengan kisah tentang Bunda Teresa di bawah bimbingan oleh Francis dari Halle. Sebagaimana kita semua juga, saya kira kita juga semua telah pernah mengalami dalam kehidupan rohani yang mana masa-masa penghiburan dan kesedihan pernah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saat-saat ketika Tuhan memuaskan kita dengan kehadirannya dan saat-saat ketika kita merasakan keregangan dalam hubungan dengan Tuhan, ketidakhadirannya dalam hidup kita. Namun, apa yang terjadi ketika kesedihan berlangsung lebih dari sesaat atau lebih dari beberapa hari? Tingkat iman seperti apa yang dibutuhkan untuk menanggung cobaan seperti itu, khususnya yang berlangsung selama setengah masa hidup. Segala sesuatu yang akan kita dengar dalam episode hari ini disimpan secara pribadi dalam buku harian Bunda Teresa dan dalam korespondensinya dengan beberapa pembimbing rohani, imam yang akan mendukungnya di sepanjang jalan salib yang sulit ini. Catatan-catatan ini memberikan kekuatan bagi kita semua yang pernah menderita secara rahasia dan dalam keheningan. Bagi jiwa-jiwa yang menderita kebingungan atau keraguan, kecemasan, ketakutan, atau keputusasaan, kegelapan Bunda Teresa telah menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita mulai seperti biasa dengan tanda salib pertama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Meskipun suara Yesus begitu jelas dan lembut ketika berbicara kepadanya di kereta api menuju Darjeeling, kehadirannya tampaknya memudar pada tahun-tahun dan dekade-dekade berikutnya. Bagi seorang wanita yang pernah mendengar Tuhan berbicara dengan begitu jelas, Bunda Teresa tiba-tiba merasa bahwa Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan batinnya. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak bersamanya, menopangnya dengan kasih karunia dan belas kasihannya, sebagaimana yang Dia lakukan untuk kita masing-masing pada setiap saat. Tetapi untuk beberapa alasan, Dia tidak dapat lagi merasakan kehadiran Tuhan tersebut. Doa-doanya terasa sia-sia. Jiwanya mendambakan Tuhan, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa tahun bergumul sendiri, dia mengungkapkan beberapa detail pergumulan ini kepada Uskup Agung Kalkuta, tetapi merahasiakan detail tersebut. Awalnya, Uskup Agung mengira bahwa Bunda Teresa berbicara tentang tantangan dalam mendirikan ordo baru. Jadi, ia memberikan dorongan dan memperbaharui dukungannya. Pekerjaan itu menantang, tetapi itu bukanlah cobaan utama Bunda Teresa. Beberapa bulan kemudian, Bunda Teresa kembali menceritakan perjuangannya kepada Uskup Agung, dan Uskup Agung berusaha memberikan penghiburan.
karena yakin bahwa cobaan ini hanya sementara. Sekali lagi, terlepas dari niat baiknya, ia tidak dapat mengetahui seberapa besar apa yang dialami Bunda Teresa. Ia tidak dapat mengetahui bahwa penderitaan yang hebat ini tidak akan berlalu seperti yang ia kira, tetapi akan terus berlangsung selama hampir 40 tahun. Sendirian, ditinggalkan, tidak diinginkan, dan tidak dicintai. Itulah kata-kata yang ia gunakan untuk menggambarkan keputusasaan spiritualnya saat jiwanya mencari Tuhan dan ternyata hampa. Bunda Teresa juga bergumul dengan pertanyaan dan keraguan. Apa yang telah ia lakukan sehingga pantas menerima cobaan ini? Apakah ia telah membuat keputusan yang salah dengan meninggalkan suster-suster di Loreto dan mengejar panggilan kedua ini? Bagaimana dia bisa mengajarkan tentang Tuhan kepada saudara-saudarinya yang baru jika dia meragukan keberadaannya? Perasaan hampa, cemas, dan bahkan kemunafikan ini terkait dengan perasaan seolah-olah Tuhan telah sepenuhnya berpaling dari dirinya. Merasa seperti dia tidak diinginkan dan tidak dicintai olehnya. Kadang-kadang dia bahkan merasa seolah-olah Tuhan membencinya. Begitulah menyiksanya siksaan batin ini. Bertahun-tahun kemudian, Bunda Teresa menghubungkan kegelapan panjang ini dengan kaul yang telah diucapkannya sebagai misionaris cinta kasih menjadi pasangan Yesus Kristus yang tersalib. Bukan sukacita damai kelahiran Yesus atau kemuliaan transfigurasi yang telah ia dan para susternya dedikasikan untuk diri mereka, melainkan penderitaan Kristus di kayu salib, ditinggalkan, berdarah, dan rentan. Dalam hal ini ia belajar untuk mengidentifikasi secara dekat dengan penderitaan orang-orang yang ia layani. Yang ia layani di dalam kemiskinan mereka. Tidak hanya secara material, tetapi juga secara spiritual. Di dalam kerinduannya yang mendalam akan kehadiran Tuhan, ia menyatukan suaranya dengan suara Yesus dan suara orang-orang yang termiskin di antara orang miskin. Berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bunda Teresa berkorespondensi dengan Uskup Agung sekali lagi. Dan kali ini dalam malam gelap jiwa, seperti yang dijelaskan oleh Santo Yohanes dari Salib. Uskup Agung dengan lembut membimbing hatinya dan memberitahu Bunda Teresa untuk tidak menolak kegelapan ini dari Tuhan. Ia mengingatkannya tentang sumpah pribadi yang telah diucapkannya sebagai seorang suster muda di Loreto.
ketika ia berjanji kepada Tuhan untuk tidak pernah menolak apapun darinya. Bunda Teresa menulis balasan sebelum berangkat untuk retreat dan memberitahu Uskup Agung, mohon doakan saya agar Tuhan berkenan mengangkat kegelapan ini dari jiwa saya hanya untuk beberapa hari, karena terkadang penderitaan pada saat yang sama, kerinduan akan yang maha besar tidak hadir begitu dalam. Sehingga satu-satunya doa yang masih dapat saya ucapkan adalah, hati kudus Yesus, aku percaya kepadamu, aku akan memuaskan dahagamu akan jiwa-jiwa. Didukung oleh kasih karunia Tuhan, Bunda Teresa maju dengan kegigihan dan keberaniannya. Ia mempraktekkan iman yang buta, menempatkan dirinya di hadapan cahaya, bahkan jika ia tidak dapat melihatnya dalam kegelapannya. Dan dia memilih untuk tetap tersenyum kepada Tuhan. Meskipun rasa sakit dan kesepian yang membayangi hatinya, dalam semua ini Bunda Teresa menyadari undangan uniknya untuk berbagi dalam penderitaan penebusan Yesus, sengsara dan kematiannya yang memenangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dalam sebuah surat dia memberitahu kepada seorang imam, saya jadi mencintai kegelapan karena saya percaya sekarang bahwa itu adalah bagian-bagian yang sangat kecil dari kegelapan dan rasa sakit Yesus di bumi. Dia ingin melewatinya dalam diri saya. Lebih dari sebelumnya, saya menyerahkan diri kepadanya. Ya, lebih dari sebelumnya, saya akan berada di bawah kendalinya. Melihat begitu banyak kesengsaraan di sekitarnya, dia dengan rela menawarkan dirinya sebagai korban untuk menderita, menggantikan orang lain. Termotivasi oleh cinta, dia ingin menanggung penderitaan orang lain bagi mereka, sehingga mereka tidak perlu terlalu menderita. Inilah mahalnya cinta, karena agar cinta menjadi kenyataan, dia mengerti bahwa itu harus menjadi pilihan. Itu bukan masalah kesenangan atau keuntungan, tetapi menghendaki kebaikan orang lain, bahkan menerima penderitaan yang menimpa dirinya sendiri. Melalui persatuan dengan Kristus yang tersalib ini, kasih Bunda Teresa menghasilkan buah yang besar bagi kerajaan Allah, karena bukan lagi dia yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Bacaan dari Surat Rasul Paulus di Galatia bab 2 ayat 19b. Kita akan melanjutkan ke waktu refleksi dan doa. Di akhir setiap hari, gereja menawarkan doa malam, doa terstruktur yang mengikuti siklus 1 minggu. Inti dari doa malam adalah Mazmur, dan setiap hari Jumat, Mazmur yang kita doakan adalah Mazmur 88. Mazmur 88 dikenal sebagai doa untuk pertolongan dalam keputusasaan dan kesusahan. Dengan mendoakannya, baik saat ini kita sedang mengalami kesedihan atau tidak, kita masuk ke dalam doa pemazmur dan doa Yesus. Kita juga memanjatkannya atas nama mereka di seluruh dunia yang sedang menderita dalam kegelapan.
Jadi sebagai doa kita hari ini, kita akan memanjatkan Mazmur 88. Sebelum kita melakukannya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dalam hidup Anda. Siapa sekitar Anda yang sedang menderita atau memikul salib yang berat? Mereka mungkin orang-orang yang Anda kenal dan tidak Anda kenal. Mereka juga bisa jadi orang-orang yang tidak memiliki siapapun untuk didoakan. Panggil orang-orang ini untuk diingat sekarang dan bawa mereka kepada Yesus. Sekarang lihatlah hati Anda sendiri. Apakah ada tempat-tempat di mana Anda merasa tidak diinginkan atau tidak dicintai? Terima kasih. Oke. Jadi sebagai doa kita hari ini, kita akan memanjatkan Mazmur 88. Sebelum kita melakukannya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dalam hidup Anda, siapa di sekitar Anda yang sedang menderita atau memikul salib yang berat. Mereka mungkin orang-orang yang Anda kenal dan tidak Anda kenal. Mereka juga bisa jadi orang-orang yang tidak memiliki siapapun untuk didoakan. Panggillah orang-orang ini untuk diingat sekarang dan bawa mereka kepada Yesus. Sekarang kita langsung masuk ke dalam Mazmur 88. Mari kita doa bersama-sama. Aku berseru kepadamu ya Tuhan pada waktu pagi, doaku datang ke hadapanmu. Mengapa engkau menolak jiwaku ya Tuhan, dan menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Sejak masa mudaku, aku menderita sengsara. Aku telah menanggung kengerianmu, dan aku menjadi mati rasa. Murkamu telah melanda aku, kengerianmu telah membinasakan aku. Sepanjang hari mereka bergulung-gulung seperti banjir, dari setiap sisi mereka mengepung aku. Karena engkau, sahabat dan tetangga menjauhi aku, satu-satunya sahabatku adalah kegelapan. Yesus, engkaulah andalanku. Yesus, engkaulah andalanku. Yesus, engkaulah andalanku. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.